Saya berharap kepada siapapun masyarakat Indonesia terutama, janganlah mudah percaya akan adanya hasutan, kebohongan-kebohongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Kita manusia hidup di dunia itu mau apa toh? Ya, jumpa lagi dengan saya, Muhammad. Banyak yang kagum ketika melihat seseorang mempunyai gelar atau profesi sebagai dokter. Bahkan banyak juga yang dulu semasa kecilnya ditanya, "Nah, nanti kalau besar mau jadi apa?" Dan pasti jawabannya rata-rata mau menjadi dokter. Bener gak? Ya, termasuk saya pribadi lah. Ya, meskipun pada akhirnya harapan itu tidak terrealisasi. Ya, jadi tidak terrealisasinya itu karena persoalan biaya. Tahu sendiri kan, untuk kuliah kedokteran itu butuh biaya yang sangat besar. Tapi alhamdulillah sih, saya justru sangat-sangat bersyukur dengan kehidupan saya yang sekarang ini. Ya jujur saja ya, saya heran mengapa profesi dokter itu sangat familiar dan menginspirasi banyak orang. Bahkan bukan hanya menginspirasi kalangan anak-anak, namun dari kalangan orang tua juga banyak yang terinspirasi dengan profesi sebagai dokter. Ya sekarang gimana gak terinspirasi coba? Wong dokter itu identik dengan cerdas, mapan, dan bisa membantu banyak orang. Makanya kalau punya profesi dokter, biasanya itu mereka dianggap punya level yang wah. Dan yang paling penting lagi adalah biasanya kalau lulusan dokter itu banyak yang mau menjadi mantunya. Nah, tapi ada yang aneh belakangan ini. Justru banyak orang-orang yang mengaku dokter, tapi mereka itu justru bertindak konyol dan sangat-sangat memalukan. Ya, sebut saja contohnya seperti Dokter Tifa ini. Malah kalau kita ingat ya, jauh sebelum ini, ada juga dokter yang percaya dengan sandiwara Ratna Sarumpait. Dan lagi-lagi mereka semua itu adalah satu afiliasi coba. Parah sekali kan? Ya tapi baiklah, saya akan lanjutkan soal Dokter Tifa ini. Jadi ya, setelah Dokter Tifa pernah memfitnah soal ijazah kuliah Pak Jokowi, kini dokter yang diduga mengalami gangguan jiwa ini pun ganti memfitnah guru SMA Pak Jokowi. Coba bayangkan, parah sekali kan? Ya sekarang bisa-bisanya setelah gagal memfitnah Pak Jokowi, lah kok sekarang malah ganti memfitnah guru Pak Jokowi coba. Jujur saja ya, saya jadi bertanya-tanya, ini beneran dokter atau pasien rumah sakit jiwa? Ya sekarang nggak sakit jiwa gimana coba? Coba perhatikan saja cuitannya di media sosial Twitter ini. Dia menulis, cerita fiksi, ada guru kimia yang mengaku punya murid yang pintar sekali pelajaran kimia. Guru itu mengajar di tahun 1976-1980. Kurikulum SMA saat itu sama sekali belum ada pelajaran kimia, yang ada baru IPA. Mungkin guru itu sudah Alzheimer, tidak bisa bedakan kimia dengan IPA. Begitu tulisnya. Nah, cuitan Dokter Tifa ini sengaja ingin membantah penjelasan dari beberapa guru SMA Presiden Jokowi. Kita tahulah bahwa sebelumnya beberapa guru SMA Presiden Jokowi itu memberikan penjelasan terkait ramainya pemberitaan di media sosial soal ijazah palsu Jokowi. Ya, termasuk penjelasan dari guru kimia Pak Jokowi yang bernama Ibu Sri Hardianingsih. Jadi ya, Ibu Sri Hardianingsih ini adalah guru kimia dari Pak Jokowi sewaktu masih SMA. Beliau mengajar di tahun 1976. Dulu sekolah SMA Pak Jokowi itu masih bernama SMPP 40 Surakarta atau Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Nah, terus beberapa tahun kemudian sekolahnya itu berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Nah, tapi lucunya ya, Dokter Tifa yang diduga sakit jiwa tersebut ya, malah membuat cuitan penuh fitnah. Dia mengatakan bahwa pada tahun 1976-1980 belum ada pelajaran kimia, yang ada baru pelajaran IPA, begitu katanya. Dan ternyata tidak lama kemudian ya, banyak sekali netizen yang berkomentar dalam cuitannya tersebut. Mereka ini membeberkan bukti soal benar adanya pelajaran kimia pada saat itu. Ternyata ya, cuitan Dokter Tifa tidak lama kemudian ini langsung dihapus coba. Dan seperti biasa, dia pun tidak merasa bersalah sama sekali, apalagi meminta maaf kepada orang yang telah difitnahnya. Jadi semuanya itu terasa biasa-biasa saja, seakan-akan tidak terjadi masalah pada dirinya.
Coba bayangkan, parah sekali kan orang ini. Ya tapi anggap saja mungkin dia ini baru siuman. Ternyata ya memang tidak semua netizen itu bahlul seperti Kadrun. Ya bisa jadi pada saat nge-tweet itu, dia tidak sadar bahwa masih ada banyak sekali saksi hidup yang mendapatkan pendidikan di zaman itu. Bahkan dari sumber yang saya dapatkan ya, sejak tahun 60-an memang sudah ada mata pelajaran kimia. Malah pada saat itu, kimia ini dibagi menjadi dua, yaitu kimia analitik dan kimia organik. Nah, kalau sudah begini, wajar nggak saya menduga bahwasannya Dr. Tifa itu memang sakit jiwa? Ya siapa tahu kan? Ya atau jangan-jangan Dr. Tifa ini mengalami sebuah penyakit Alzheimer seperti yang dituduhkan kepada guru Pak Jokowi. Ya siapa tahu, bener gak? Ya sekedar informasi saja ya, mungkin masih ada yang belum tahu dan bertanya, apa sih Alzheimer itu? Jadi ya, Alzheimer ini adalah kelainan progresif yang menyebabkan sel-sel otak itu merosot atau mati. Nah, penyakit ini merupakan penyebab umum dari demensia yang dapat mempengaruhi ingatan, pemikiran, dan perilaku si penderitanya. Jadi kalau melihat apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa ini, sepertinya ada dugaan kuat bahwa dia ini sedang mengalami sebuah penyakit yang bernama Alzheimer alias gangguan pada ingatan. Nah, dari sini saya semakin yakin bahwa siapapun ya ketika sudah berada di barisan Kadrun itu dan mau gelarnya itu setinggi apapun, maka kemungkinan besar pola pikirnya ini akan bermasalah. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ya logika berpikirnya itu telah dikalahkan oleh sebuah kebencian yang mendalam. Akhirnya apa? Akhirnya itulah yang menyebabkan otaknya ini menjadi kram. Ya sekarang coba lihat saja cuitannya ya. Terlihat jelas kok bahwa niatnya ini ingin menyerang Pak Jokowi. Tapi sayang lagi-lagi dia ini gagal. Dan ketika Dr. Tifa berusaha untuk menyerang guru SMA Pak Jokowi ya, malah dia ini ketampol mukanya sendiri coba. Ya asal tahu saja, sudah berkali-kali Dr. Tifa ini bikin hoax dan fitnah melalui media sosial. Tapi ya begitulah, dia ini masih juga belum sadar. Anehnya kalau bicara soal agama, gayanya ini selangit dan so agamis. Tapi ya memang kalau diperhatikan, gerombolan mereka ini kan selalu suka show off identitas. Jadi mereka ini merasa yang paling suci, merasa yang paling agamis. Tapi sayangnya kelakuannya itu bau amis. Dan lihatlah, bermula dari fitnah Dr. Tifa ini, media abal-abal milik oposisi pun ikut mengglorifikasi. Ya misalnya media oplosan bernama Oposisi Cerdas ini. Ya namanya saja sih oposisi cerdas, padahal ya aslinya ya bahlul juga. Ya sekedar info saja, masih banyak sekali media-media oplosan seperti Oposisi Cerdas yang menyesatkan ini. Jadi pesan saya, kalau melihat media sampah seperti ini ya, jangan pernah diklik, apalagi dipercaya. Karena apa? Karena ketika kita mengklik ya, maka mereka ini akan mendapatkan revenue atau profit dari setiap iklan yang muncul. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya. Pak Jokowi, Ibu harap panjenengan selalu bersabar. Jangan dengarkan omongan orang yang tidak benar ini, abaikan saja, karena kebenaran pasti akan terungkap otomatis itu. Jadi yakinlah akan hal ini. Tidak usah panjenengan berkecil hati, tapi berbanggalah dengan keadaan.